Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Mbak Hendri Saparini. Mbak, dalam posisi seperti sekarang sebetulnya rekomendasi dari Mbak Hendri terhadap pemerintah untuk tetap ekonominya oke dan pandeminya juga terkendali apa, Mbak? Ya, kalau tadi kita membicarakan apakah ini PPKM akan diperpanjang ditambah 5 hari atau ditambah 10 hari. Kalau menurut saya bagi ekonomi itu lebih bisa dihitung sebenarnya siapa yang harus kita jaga ketahanannya. Kalau ketahanan kan tadi berarti orang kelompok bawah. Kalau kita anggap kelompok bawah itu adalah 40% ya dari jumlah penduduk, ya kemudian dibagi dengan 4 rata-rata keluarga, ini kan kita bisa hitung berapa rumah tangga yang harus kita jaga ketahanannya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang tapi pertumbuhannya harus tercapai 5%, paling tidak harus 4%, itu menjadi susah. Maka sekarang ini dalam kondisi sekarang tetap fokus adalah menyelesaikan masalah penyebaran tadi. Semua resources akan difokuskan ke situ. Yang kedua adalah menghitung berapa untuk bisa menahan agar seluruh rumah tangga itu bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi itu yang nomor 2. Apakah bisa dihitung? Sangat bisa dihitung. Apalagi tadi kalau diturunkan pada level kabupaten. Dan kemudian bisa digunakan dengan menyerap produk-produk dari lokal. Nah, maka akhirnya akan menggulirkan kegiatan ekonomi. Nah, jadi ini yang menjadi penting. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita menomorsatukan untuk pengendalian COVID, ini kita mengabaikan ekonomi. Salah, karena kalau kita mengabaikan pengendalian, justru kita secara ekonomi ongkosnya jauh lebih mahal. Nanti bisa kita hitung gitu. Nah, jadi itu kita harus ada ketegasan di situ. Terima kasih. Mas Imam Prasojo, jadi apa yang Anda sarankan untuk kepada pemerintah sekarang, Mas? Ya, pertama ya bahwa untuk mendorong perilaku sosial yang taat terhadap protokol kesehatan, tentu pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan jalur-jalur formal. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu, semua tokoh harus ikut terlibat. Dan yang kedua, Mas, vaksinasi mau tidak mau ini harus cepat. Mau tidak mau, kalau itu tidak dilakukan, maka yang akan terjadi adalah banyaknya korban-korban. Nah, yang ketiga, dihilir ya. Ini saya kemarin pada tanggal 19 saya membaca Pak Tito ya, katanya setelah ditegur Mendagri persentase penyaluran insentif nakes di daerah meningkat misalnya. Nah, ternyata datanya memang benar bahwa banyak sekali nakes-nakes kita ya yang berjuang di depan pertempuran ya untuk melawan COVID ini, dia belum mendapatkan insentif. Dan bahkan di Jawa Barat ya, ini tentu tidak semata-mata karena gubernur ya, tapi bisa jadi di level kabupaten hanya 34% ya yang sudah tersalur. Bu Khofifah tidak termasuk yang dapat teguran ya, tapi ini data 16 Juli. Bayangkan dari 59 miliar ya yang di Jawa Barat baru tersalur sekitar 34%. Saya kira ini unforgivable. Baik. Tidak bisa ditolerir sama sekali kalau seandainya nakes kita tidak mendapatkan insentif dan terlalu lama tidak mendapatkan gaji. Baik. Mbak Khofifah, jadi apa yang sekarang dikerjakan akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan juga pengendalian pandemi, Mbak? Ya, 56,9% backbone ekonomi Jawa Timur itu adalah dari KUMKM. Jadi kalau kita genapkan 57%, ini sesuatu sekali. Oleh karena itu penguatan KUMKM, pokoknya saya biasa keliling, ada BI, ada OJK, ada Himbara, ada Bank Jatim, ada Bank UMKM Jatim, pokoknya kita proaktif dan ada peningkatan yang cukup signifikan dari Bank UMKM Jatim. Ini format-format pendampingan memang harus lebih detail. Menemukanali mereka dalam virtual business meeting, kita keliling terus, keliling itu keliling secara virtual. Seminggu bisa 2 kali dengan para diaspora di berbagai negara dipandu oleh BI. Itulah yang kemudian sekarang menghasilkan ke beberapa negara kita pakai kargonya Garuda hampir 70% terisi. Nah, format-format kita ini 81 triliun surplus perdagangan tahun kemarin itu dari perdagangan antar pulau dan antar provinsi.
itulah yang terus kita genjot gitu, karena keuntungan dari berbagai kerjasama antar provinsi, saya rasa itu adalah keunggulan perdagangan Jawa Timur dengan berbagai provinsi. Oke, baik. Jadi, ya. Baik, Prof. Chandra, jadi apa yang Anda sarankan sekarang, Prof. Chandra? Ya, ada 3, Pak. Nomor 1, dimanapun juga persoalan ini harus selesai dari hulunya. Oke. Tentu rumah sakit harus buat obat, oksigen tingkatkan habis-habisan silakan. Tapi kalau hulunya tidak ditangani, kalau kasus terus meningkat di masyarakat, persoalan tidak akan selesai. Jadi kita mesti konsentrasi besar di hulu. Itu nomor 1. Nomor 2, untuk menangani pandemi ada 3 tetap caranya: pembatasan sosial, vaksinasi, test and treat, dan vaksinasi. Ini yang mesti ditingkatkan. Saya hanya stressing 2 hal saja. Di pembatasan sosial yang tadi sudah kita bahas, saya berterima kasih Mas Imam Prasojo bicara tentang tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan ini jelas perlu dilindungi. Terus sedikit tentang vaksinasi. Vaksinasi jelas harus ditingkatkan, tapi tahap pertama mereka yang paling rentan kalau pakai bahasa ekonomi tadi. Artinya orang lansia dan komorbid itu harus benar-benar terlindungi. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, Mas Budiman, saya kira ini bentuk konkret bagaimana kesehatan masyarakat, ekonomi dan sosial bisa duduk bersama-sama satu meja untuk menyelesaikan masalah bersama-sama, menunjang Bu Gubernur Jawa Timur dan Pak Gubernur Jawa Tengah tadi. Ini contoh konkret bahwa ini bisa diselesaikan bersama. Oke, baik, Prof. Chandra, makasih. Mbak Kofifah, matur nuwun, makasih. Mbak Endi, Mbak Mas Imam, makasih. Terima kasih. Ekonomi akan sulit tumbuh jika kondisi pandemi belum terkendali. Negara punya tanggung jawab konstitusional untuk melindungi rakyatnya. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Butuh kerjasama semua pihak untuk mengendalikan pandemi di negeri ini. Hindari kerumunan, gunakan masker, dan ikut bertanggung jawab untuk mengendalikan pandemi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.